Saudara, dua jurnalis di Banda Aceh diduga diintimidasi saat merekam Ketua KPK Firly Bahuri yang sedang ngopi dan makan durian bersama sejumlah pengurus jaringan media siber Indonesia JMSI Aceh. Aksi intimidatif yang diduga dilakukan anak buah Firly Bahuri itu menuai kecaman baik dari KPK maupun organisasi pers di Aceh. Jurnalis Kompas TV sekaligus Kompas.com Raja Umar dan pewarta media lokal Puja TV Lala Nurmala diduga diintimidasi saat hendak mewawancarai Ketua KPK Firly Bahuri soal tudingan mengulur waktu dari panggilan Polda Metro Jaya. Firly yang saat itu sedang ngopi dan makan durian bersama sejumlah pengurus jaringan media siber Indonesia JMSI Aceh enggan berkomentar. Raja Umar kemudian meminta izin agar Firly berkenan memberikan komentar setelah makan durian. Namun pengawal Firly melarang perekaman video dan memaksa para pewarta untuk menghapus materi foto, video, dan audio peliputan. Setelah itu saya duduk, agak menjauh, saya foto dari jauh. Datang lagi pengamanan mengaku dia polisi. Bang, hapus foto tadi. Kenapa harus saya hapus? Siapa bang? Saya polisi. Kalau saya nggak hapus, harus hapus. Saya minta tolong hapus. Saya nggak mau hapus. Karena dipaksa terus, saya juga sendiri, tidak ada teman-teman lain yang merekam atau mengambil gambar. Boleh saya bilang saya hapus, tapi saya butuh bukti. Aksi intimidatif yang diduga dilakukan anak buah Firly Bahuri kepada jurnalis di Aceh menuai kecaman. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, KPK akan mengecek identitas pelaku yang diduga melakukan intimidasi kepada wartawan. Saya membaca dalam pemberitaan itu tentu kami segera nanti cek di sana ya, karena memang kita kan tidak tahu siapa yang melakukan itu, tetapi yang pasti tidak boleh. Kalau memang betul ada intimidasi pada teman-teman jurnalis, karena kami sangat yakin ada kebebasan teman-teman untuk mendapatkan informasi dan mempublikasikan pada masyarakat, begitu ya. Tetapi yang pasti kami juga belum tahu apakah memang dari petugas KPK atau bukan, kan begitu ya. Tak hanya dari KPK, kecaman juga datang dari sejumlah organisasi pers di Aceh. Aliansi Jurnalis Independen, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Persatuan Wartawan Indonesia meminta Polri untuk menghukum pelaku. Kemudian meminta kepada Mabes Polri juga untuk menghukum pelaku atau anggota Polri yang telah mengintimidasi Umar dan Lala sebagai jurnalis Kompas TV dan Puja TV. Kemudian diminta kepada seluruh jurnalis untuk tidak gentar dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalisnya, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPK Firly Bahuri sedianya diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa 7 November lalu terkait dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun, Firly tak datang dengan alasan menghadiri rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Aceh. Di sela-sela kegiatan dinas KPK itu, Firly melakukan sejumlah aktivitas seperti makan durian, menggelar tumpengan, dan makan bersama di lapangan bulu tangkis. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Saudara, sudah bersiap jurnalis Kompas TV Mustajab yang akan melaporkan langsung dari Aceh. Selamat siang Mustajab, apakah aksi intimidasi terhadap wartawan ini akan dibawa ke ranah hukum? Dan bagaimana penanganannya di kepolisian saat ini? Ya, Sisko dan juga saudara, memang kejadian dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pengawal Ketua KPK yang dilakukan 2 hari lalu ketika Ketua KPK Firly Bahuri dan juga beberapa rekan makan durian bersama di sekretariat bersama jurnalis di Banda Aceh. Memang sangat disesalkan oleh semua pihak, termasuk 3 organisasi pers yang kemarin juga sudah lakukan konferensi pers dan mengutuk keras aksi dugaan intimidasi yang dilakukan ini. 2 rekan jurnalis televisi Raja Umar dari Kompas TV dan Kompas.com serta Lala Nurmala dari Puja TV Aceh dalam kesepakatan di organisasi ketika melakukan konferensi pers kemarin menyatakan bahwa mereka berdua hingga saat ini memang
belum ada informasi untuk melaporkan kasus dugaan intimidasi ini kepada pihak kepolisian atau ke ranah hukum. Karena aksi yang dilakukan atau dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pengawal Ketua KPK jelas menurut mereka telah menghalangi kerja-kerja jurnalistik dan ini menghalang-halangi kerja mereka sebagai jurnalis. Namun dalam poin-poin yang dibacakan atau poin-poin yang dihasilkan dalam ketiga organisasi pers kemarin, IGTI, AIG dan juga PWI Banda Aceh, mereka jelas-jelas mengutuk keras perilaku anggota Polri yang dugaannya melakukan intimidasi kepada Raja Umar maupun Lala, dan memberikan keputusan penuh memang kepada redaksi kedua televisi ini untuk apakah membawa kasus dugaan intimidasi ini ke pihak kepolisian. Namun dari keduanya, Raja Umar maupun Lala Nurmala hingga saat ini mereka masih melakukan atau mendapatkan advokasi dari organisasi pers atau lembaga bantuan hukum yang juga kemarin hadir secara khusus ketika konferensi pers itu dilakukan untuk mengkonsultasi apakah hal ini nanti akan dibawa ke ranah hukum juga, selain memang informasi soal permintaan kepada redaksi masing-masing di tempat mereka bertugas untuk melakukan laporan ke ranah hukum atau tidak. Namun hingga saat ini Sisko dan juga saudara, langkah-langkah advokasi juga terus dilakukan baik itu oleh organisasi pers dan juga sesama jurnalis yang mendapatkan dugaan intimidasi ya dari pengawal Ketua KPK di Aceh beberapa waktu yang lalu. Dan hingga saat ini dari organisasi pers maupun juga Raja Umar maupun juga Lala, ya beberapa waktu lalu atau kemarin ketika konferensi pers ini juga sudah ada informasi tentang atau baik itu di Polresta Banda Aceh maupun Polda Aceh sendiri, mereka sudah memberikan kabar atau mencari informasi tentang kasus ini. Tapi kami juga masih menunggu di sini di Aceh, baik organisasi pers atau juga kami para jurnalis di Banda Aceh ini untuk kelanjutan kasus dugaan intimidasi ini. Karena ini tentu saja akan terus bergulir dan kita juga akan terus mengawal kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pengawal Ketua KPK di Aceh kemarin yang dilakukan ketika kegiatan atau aktivitas Ketua KPK di Aceh, Sisko. Baik, advokasi masih dilakukan dan juga menyerahkan kembali kepada organisasi pers dan juga perusahaan dari masing-masing insan pers yang diduga dilakukan intimidasi. Kami akan tunggu bagaimana kemudian proses kelanjutannya. Terima kasih Mustajab yang melaporkan langsung dari Aceh.